Kali ini kita kembali dilanjutkan dengan Xiao Yan yang dipenuhi dengan kegembiraan saat dirinya mengangkat kepalanya, lalu melihat banyak riak intens yang muncul di ruang yang tidak jauh sebelum beberapa sosok perlahan muncul, dan sosok Sun Er pun memimpin kelompok tersebut dengan dua orang yang mengikuti di belakangnya. Lalu salah satu dari mereka adalah Gu Qing yang seorang jenius di dalam klan Gu. Sementara seorang lainnya adalah seorang pria tua berambut putih dengan jubah biru, dan kemunculan tiba-tiba dari kelompok Sun Er langsung menarik banyak pasang mata, bahkan wakil kepala Aula Jiwa juga mengerutkan keningnya dan berbicara dengan lembut setelah kelompok Sun Er muncul, dirinya berkata, anggota dari klan Gu memang datang. Setelah itu mata kepala Aula Jiwa pun menoleh ke arah pria tua yang berjubah biru, lalu dirinya berkata, tidak terduga bahwa Gu Nanhai juga telah diturunkan oleh klan Gu kali ini. Lalu kepala junior dengan pakaian hitam pun segera mengangkat matanya dan berkata, meskipun Gu Nanhai ini kuat, namun seharusnya tidak sulit untuk menghentikannya dengan kekuatan kepala aula. Selain itu terdapat kesepakatan antara klan kuno mereka, yang dimana mereka yang berbintang 5 doseng ke atas tidak dapat campur tangan secara acak, sehingga hal baiknya adalah kekuatan kepala aula sedemikian rupa sehingga hanya sedikit orang dalam batas ini yang bisa mengalahkannya. Kepala aula pun tertawa sebelum akhirnya berkata, meskipun orang-orang kuat itu tidak dapat campur tangan, namun mereka pasti mengamati tempat ini. Sementara itu di sisi lain Sun Er berdiri di hadapan Xiao Yan dengan senyum hangat yang juga menyebar di wajahnya, lalu dirinya pun berkata, akhirnya kakak Xiao Yan telah menjadi doseng. Gu Qing yang dan tertua berjubah biru di sampingnya tanpa sadar menggelengkan kepala mereka. Tentu saja mereka belum pernah melihat Sun Er sebahagia ini di dalam klan Gu, dan sesuatu sepertinya telah mengenai titik lemah di hati Xiao Yan saat dirinya melihat gadis halus di hadapannya. Lalu pikiran Xiao Yan telah ditekan selama ini, dan tiba-tiba melonjak keluar dari dalam hatinya seperti banjir. Kemudian Xiao Yan pun segera mengabaikan banyak pasang mata saat ia mengulurkan tangan untuk meraih lengan panjang lembut Sun Er. Setelah itu Xiao Yan dengan lembut menarik dan memeluk kecantikan yang berada di hadapannya. Sebuah lengkung lembut muncul di wajah cantik Sun Er setelah dipeluk oleh Xiao Yan. Kemudian Sun Er pun dengan lembut menyandarkan wajahnya di bahu Xiao Yan saat dirinya dengan rakus menyerap aroma familiar yang sudah lama tidak dirinya alami. Lalu Sun Er pun sedikit menoleh sebelum akhirnya berkata, Sun Er sangat merindukan kakak Xiao Yan. Sun Er pun segera bergumam, Sun Er akan bebas di masa depan dan dirinya akan terus menemani kakak Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan pun terkejut setelah mendengar kata-kata dari Sun Er, sehingga Xiao Yan pun langsung tersenyum dan mengangguk. Sementara itu Gu Qing yang di sampingnya tanpa daya membuka mulutnya dan berbicara sementara Xiao Yan dan Sun Er berbicara dengan lembut satu sama lain, lalu dengan kesal dirinya pun berkata, mereka berdua benar-benar memperlakukan semua orang di sini seperti tidak ada. Wajah Sun Er pun menjadi merah setelah mendengarkan kata-kata dari Gu Qing yang, sehingga dirinya pun dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan dengan lembut membebaskan dirinya dari pelukan Xiao Yan. Lalu setelah itu matanya yang cantik segera tertuju kepada Yao Lao yang berada di belakang Xiao Yan. Kemudian Sun Er pun membungkuk kepada Yao Lao sebagai seorang generasi muda. Lalu Sun Er pun segera tersenyum dan berkata, ini pasti tertua Yao Chen. Yao Lao pun segera tertawa sebelum akhirnya berkata, mereka telah saling kenal, akan tetapi mereka belum pernah bertatap muka. Tentu saja Sun Er secara alami telah menemukan keberadaan Yao Lao yang bersembunyi di Xiao Yan sejak lama, namun pada saat itu Sun Er tidak dapat menentukan apa niat Yao Lao, oleh karena itu dirinya bahkan diam-diam memperingatkan Yao Lao, akan tetapi ini memang pertama kalinya mereka bertemu secara resmi, sehingga Sun Er pun sedikit merasa menyesal setelah mendengar jawaban dari Yao Lao. Apalagi Sun Er pernah curiga bahwa Yao Lao menyembunyikan niat buruk untuk Xiao Yan, sehingga Sun Er pun segera berkata kepada Yao Lao, sebaiknya tolong jangan terus menyimpan apa yang telah terjadi di masa lalu di hatinya. Yao Lao pun tertawa sebelum akhirnya berkata, itu adalah permasalahan kecil, apalagi Yao Lao adalah guru dari Xiao Yan.
sehingga benar-benar tidak pantas jika Yao Lao tidak murah hati kepada istri muridnya. Hati Yao Lao pun merasakan kegembiraan saat melihat ekspresi yang agak malu muncul di wajah Sun Er. Tentu saja dirinya secara alami menyadari status Sun Er di dalam klan Gu, dan memiliki seseorang dengan status ini sebagai istri muridnya adalah sesuatu yang akan memberinya kebanggaan. Sementara itu Xiao Yan pun hanya tersenyum sebelum akhirnya memperkenalkan Ziyan di sampingnya. Ziyan dan Sun Er adalah kenalan lama setelah bertemu satu sama lain di Akademi Jianan pada saat itu. Akan tetapi Sun Er kemudian pergi dan mereka berdua tidak bertemu lagi karena berbagai alasan. Namun sekarang setelah mereka bertemu lagi mereka merasa seolah-olah mereka telah berubah. Karena bagaimanapun juga yang satu adalah seorang gadis muda dari Akademi Jianan, dan yang lainnya adalah seorang gadis kecil yang hanya tahu cara bermain sepanjang hari. Namun pada saat ini keduanya benar-benar memiliki kekuatan puncak di benua ini, dan tidak lama setelah itu Sun Er pun tersenyum manis dan memperkenalkan lelaki tua berjubah biru di hadapannya. Sun Er berkata, "Ini adalah ketua Gunan Hai dari klan Gu." Lalu dirinya menemani Sun Er untuk menyelidiki Purifying Demonic Lotus Flame kali ini. Mata Xiao Yan pun menatap sesepuh berjubah biru dan merasa terkejut di dalam hatinya. Kemudian Xiao Yan bertanya, apakah klan Gu juga tertarik dengan Purifying Demonic Lotus Flame? Tentu saja Xiao Yan dapat merasakan perasaan yang diberikan tetua ini kepadanya. Meskipun perasaan tersebut tidak sedalam dan tidak terduga seperti kepala aula jiwa, namun dirinya masih jauh lebih kuat daripada Ziyan, dan klan kuno ini benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Lalu tidak lama pria tua berjubah biru pun tertawa sebelum akhirnya berkata, bukannya mereka tertarik dengan Purifying Demonic Lotus Flame, karena sepertinya hampir tidak ada orang di dunia ini yang bisa menaklukkan benda tersebut. Sun Er pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, Purifying Demonic Lotus Flame telah muncul di masa lalu, akan tetapi tidak ada yang berhasil menaklukkannya, sedangkan segel spasial yang ada telah ditempatkan oleh Purifying Demonic Lotus Sein, dan hal ini sangat misterius. Bahkan Purifying Demonic Lotus Flame tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat, dan selama itu akan memperlambat serangannya bahkan sedikit. Tentu saja segel itu akan menyerap energi alam di sekitarnya dan memperbaiki dirinya sendiri sebelum melanjutkan penyegelan. Sementara itu di sisi lain klan Hun selalu menargetkan Purifying Demonic Lotus Flame, bahkan mereka selalu datang dengan persiapan yang matang, sehingga Sun Er ingin tahu apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan kali ini. Kemudian Xiao Yan pun melirik trio dari Hall of Soul dan berkata, mereka sepertinya tidak melakukan apa-apa. Mata Sun Er pun segera melirik trio dari Hall of Soul dan berkata, mereka sedang menunggu. Tentu saja mereka menunggu Purifying Demonic Lotus Flame menghabiskan kekuatannya untuk memecahkan segel. Jadi kakak Xiao Yan harus berhati-hati dengan orang-orang tersebut, karena orang yang berjubah hitam itu bernama Hun Feng, dan orang-orang dari klan Hun menyebutnya dengan sebutan orang gila, karena Hun Feng ini memiliki bakat yang sangat mengejutkan dan memiliki garis keturunan surgawi dari klan Hun. Bahkan dirinya memiliki kekuatan yang berkali-kali lebih kuat dari Hun Yu pada saat itu, dan menurut informasi yang mereka kumpulkan, maka dirinya kemungkinan akan menjadi kepala klan berikutnya dari klan Hun jika tidak terjadi kecelakaan. Selain itu Hun Feng ini berspesialisasi dalam bertarung dengan level di atasnya, karena sejak dirinya mulai berlatih dirinya jarang bertarung melawan mereka yang lebih lemah dari dirinya. Selain itu dirinya benar-benar kejam dan tanpa ampun dalam serangannya, bahkan saat sparring di klan ada luka dan kematian yang ditimbulkan olehnya ketika dirinya bertarung, sehingga seiring berjalannya waktu tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang berani bertarung dengannya, bahkan beberapa sesepuh di dalam klan Hun juga cukup takut kepadanya. Oleh karena itu kakak Xiao Yan harus sangat berhati-hati saat melawannya kali ini. Pada saat ini alis Xiao Yan pun berkedut dan matanya melayang ke pria bernama Hun Feng sebelum perlahan menganggukkan kepalanya, karena kepala klan berikutnya dari klan Hun ini benar-benar sangat menakutkan. Lalu Sun Er pun segera tersenyum manis sebelum akhirnya lanjut menjelaskan. Sun Er berkata, namun kakak Xiao Yan telah maju ke bintang kedua dari kelas Doseng,
sehingga kekuatan bertarungnya yang sebenarnya jauh melampaui level ini, sehingga dengan begitu kekuatan dari kakak Xiao Yan ini mirip dengan Hun Feng, dan tidak mungkin untuk memprediksi siapa yang akan dikalahkan jika mereka bertukar pukulan. Xiao Yan pun tersenyum dan menyadari bahwa hatinya tidak akan meremehkan siapapun, karena anggota klan Hun bukanlah karakter yang ramah, namun Hun Feng ini mampu menjadi salah satu ahli terkemuka, dan bahkan disebut sebagai kepala klan berikutnya dari klan Hun, sehingga hal ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya dirinya. Tentu Xiao Yan mengerti bahwa orang ini akan menjadi musuh yang relatif merepotkan. Kemudian Xiao Yan pun menarik fokusnya sebelum akhirnya tiba-tiba bertanya, mengapa semua klan kuno hanya mengirim beberapa orang? Karena Xiao Yan menemukan bahwa terlepas dari klan Hun, klan Gu dan klan Yan, ternyata masing-masing klan ini hanya mengirim 3 orang. Kemudian Gu Qingyang pun melirik kelompok di belakang Xiao Yan sebelum akhirnya berkata, menaklukkan Purifying Demonic Lotus Flame tidak tergantung dari banyaknya orang, karena yang terbaik adalah orang-orang Xiao Yan ini tidak mengikutinya ketika Xiao Yan memasuki alam tersebut, karena jika tidak maka kerugian Xiao Yan tidak akan tertahankan. Tentu saja Xiao Yan, Yao Lao dan yang lainnya pun seketika terkejut setelah mendengar informasi ini. Lalu tidak lama setelah itu Gu Nanhai yang berjubah biru pun tertawa sambil menambahkan beberapa informasi lagi. Dirinya berkata, ruang itu penuh dengan bahaya, apalagi setelah dikelola oleh Purifying Demonic Lotus selama ribuan tahun, bahkan seorang elit Ban Seng hampir tidak akan bisa mempertahankan hidupnya setelah memasukinya. Xiao Yan pun terdiam dan merasa sedikit beruntung sebelum akhirnya berterima kasih atas informasi yang telah diberikan, apalagi mereka memang tidak memiliki pengalaman dan tidak bisa dibandingkan dengan klan kuno ini, dan jika kelompok Sun Er tidak memberitahu kelompok Xiao Yan, maka kemungkinan besar kelompok Xiao Yan akan menderita luka serius dan kematian. Lalu setelah itu Sun Er pun dengan lembut menjelaskan bahwa klan kuno mereka memiliki beberapa kesepakatan, dan para ahli top yang kekuatannya melebihi bintang kelima dari kelas Doseng tidak dapat ikut campur tangan secara acak. Oleh karena itu para ahli yang dikirim tidak akan melebihi bintang kelima dari kelas Doseng. Xiao Yan pun tiba-tiba mengerti dan mengangguk. Lalu Xiao Yan merasa sedikit terkejut mengapa klan Hun tidak mengirim ahli untuk menanganinya, apalagi setelah dirinya menghancurkan aula cabang penting dari Hall of Soul. Namun Xiao Yan pun baru menyadari bahwa ini adalah alasan tersebut. Kemudian mata Xiao Yan pun sedikit berkedip sebelum akhirnya berkata, Purifying Demonic Lotus Flame sangatlah kuat, sehingga akan sangat sulit untuk menaklukkannya. Dan jika seseorang hanya mengandalkan para ahli di bawah bintang kelima kelas Doseng, maka tidak heran tidak ada yang berhasil menaklukkan Purifying Demonic Lotus Flame selama ribuan tahun. Kemudian tidak lama setelah itu mata Gu Nanhai pun tiba-tiba beralih ke arah kelompok Huo Xuan, lalu dirinya tertawa dan berkata kepada tetua Huo Yao, tidak terduga bahwa klan Yan telah benar-benar mengirim dirinya kali ini. Ketua Huo Yao pun segera berkata, kepala klan telah menginstruksikan bahwa yang terbaik adalah Purifying Demonic Lotus Flame tetap tanpa pemilik, sehingga hal itu akan menjadi yang terbaik untuk semua orang dengan cara seperti itu. Meskipun kata-kata tertua Huo Yao ini tampak tenang, namun Xiao Yan masih bisa merasakan beberapa kejengkelan di dalamnya. Lalu Gu Nanhai pun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah mendengarkan kata-kata ini. Kemudian dirinya pun segera berkata, jangan bilang bahwa ketua Huo Yao benar-benar berpikir hilangnya klan Ling disebabkan oleh klan Gu. Huo Yao pun terdiam sesaat sebelum akhirnya perlahan membuka mulutnya dan menjawab. Dirinya berkata, tidak mungkin untuk menyelidiki masalah ini saat ini, namun klan Gu dan klan Hun adalah tersangka terbesar. Setelah mengucapkan perkataan tersebut dirinya pun segera melambaikan tangannya dan bergegas pergi. Saat ini Huo Xuan hanya bisa tanpa daya merentangkan tangannya kepada Xiao Yan sebelum mengikuti Huo Yao. Sementara itu Gu Nanhai menghela nafas setelah melihat Huo Yao yang pergi. Lalu Xiao Yan dalam hatinya setelah menyaksikan pertukaran ini tampaknya hilangnya klan Ling telah menyebabkan perselisihan besar terbentuk di antara klan kuno. Sementara itu mata cantik Sun Er melayang ke arah trio dari Hall of Soul ketika dirinya mulai berbicara. Sun Er berkata,
hal ini kemungkinan besar dilakukan oleh klan Hun, karena tujuan mereka adalah untuk menyebabkan beberapa klan kuno yang besar untuk berhati-hati terhadap satu sama lain, sehingga dengan begitu maka tidak mungkin terjadi kerjasama di antara mereka. Kemudian Gu Nanhai pun menggelengkan kepalanya sambil merasa sedikit tidak berdaya, dirinya pun segera berkata, tidak akan ada yang mempercayai mereka tanpa bukti, lalu dirinya pun segera melambaikan tangannya dan berhenti terjerat dalam topik ini, kemudian matanya menyapu sekelilingnya sebelum akhirnya berkata, klan Lei, klan Yai dan klan Si tidak akan melewatkan kemunculan Purifying Demonic Lotus Flame, sehingga mungkin mereka akan segera datang ke sini. Lalu mata Xiao Yan pun bergeser setelah mendengar kata-kata ini, kemudian Xiao Yan menatapi Yao Lao dan melihat ekspresi rumit yang melintas di mata Yao Lao, sedangkan Gu Nanhai pun menghela nafas panjang dan berkata, sekarang mereka harus diam-diam menunggu kesempatan terbaik untuk memasuki ranah tersebut, lalu setelah itu mereka akan bisa mencoba dan melihat apakah mungkin untuk menaklukkan Purifying Demonic Lotus Flame. Kemudian matanya segera terkunci ke ruang terdistorsi yang berada di langit yang jauh, lalu suhu yang sangat tinggi terus menyebar di luar angkasa tersebut, dan cahaya putih krim semakin sering muncul hingga pada akhirnya gurun di bawah samar-samar menjadi lengket, lalu pasir mulai mencair secara bertahap seiring berjalannya waktu, dan dalam waktu setengah jam banyak sosok muncul memenuhi langit. Namun sebagian besar dari orang-orang ini sedang menunggu jarak yang sangat jauh dari ruang yang rusak, sedangkan klan Lei dan klan Si di antara 8 klan kuno juga tiba satu demi satu, sementara semua orang menunggu waktu pun terus berlalu hingga sekitar setengah jam setelah klan Lei dan klan Si tiba, lalu suara angin yang deras sekali lagi bergema di cakrawala, dan ada aroma obat yang samar yang terpancar dari angin, sehingga mata Xiao Yan pun menjadi fokus saat dirinya mencium aroma unik ini, lalu Xiao Yan pun dapat merasakan kulit di Yao Lao, yang justru tiba-tiba menjadi jauh lebih tegang setelah menyadari bahwa ini adalah kemunculan dari anggota klan Yao. Pada saat ini ada 3 sosok di atas dan muncul dari fluktuasi yang jauh di mata Xiao Yan dalam sekejap, kemudian mereka pun muncul di depan semua orang. Lalu 3 orang yang tidak dikenal segera muncul dengan seorang pria, seorang wanita dan seorang lansia, sedangkan Sun Er pun segera berbicara dengan lembut di samping Xiao Yan, dirinya berkata, pemuda itu bernama Yao Tian, dan dirinya adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari klan Yao, bahkan kekuatan spiritualnya telah mencapai keadaan surgawi tingkat lanjut, dan dirinya pernah menelan pil obat yang hampir menjadi pil harta karun tingkat 9, sedangkan kekuatan sebenarnya adalah doseng bintang 1 menengah. Selain itu dirinya dapat dianggap sebagai orang yang paling menonjol di klan Yao, bahkan dikabarkan bahwa dirinya pernah berhasil menyempurnakan pil harta karun tingkat 9, sementara itu sosok wanita di kelompok tersebut adalah adik perempuannya yang bernama Yao Ling. Lalu kekuatannya mungkin hanya banseng awal, akan tetapi kekuatan spiritualnya luar biasa, bahkan dirinya disebut orang dengan kemungkinan tertinggi untuk melatih jiwanya masuk ke dalam keadaan di dalam klan Yao, sementara orang tua itu adalah tetua yang sangat berpengalaman dalam klan Yao, dan dirinya dipanggil, namun Yao Lao memotong pembicaraan dan berkata, pria tersebut bernama Yao Wangui, dan orang ini yang mengatur kedisiplinan dan hukuman dalam klan Yao, lalu dia juga memiliki otoritas yang besar, dan kata-katanya dapat menentukan hidup atau mati seseorang anggota di dalam klan Yao. Tentu saja Xiao Yan pun sedikit terkejut sebelum akhirnya dirinya memandang ke arah Yao Lao, lalu dirinya melihat bahwa tubuh Yao Lao gemetar saat dirinya menatap lelaki tua bernama Yao Wangui ini. Kemudian Xiao Yan pun dengan lembut memanggil gurunya, dan tangannya juga segera meraih lengan Yao Lao. Saat ini Xiao Yan bisa melihat emosi Yao Lao yang sedang buruk. Sementara itu Yao Lao menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, dirinya baik-baik saja. Kemudian Xiao Yan pun segera bertanya dengan lembut, apakah ada dendam antara guru dengan Yao Wangui? Saat ini Yao Lao sedikit mengencangkan tinjunya dan dirinya terdiam beberapa saat sebelum akhirnya dirinya mulai menjelaskan. Yao Lao berkata,
pada saat itu dirinya gagal membedakan mana yang benar dan mana yang salah, namun hanya satu kalimat yang dikeluarkan oleh Yao Wangui hingga akhirnya Yao Lao dikeluarkan dari klan. Xiao Yan pun diam-diam mengangguk setelah mendengar perkataan Yao Lao. Lalu Xiao Yan dengan lembut menepuk lengan Yao Lao dan senyum segera muncul di wajahnya. Kemudian niat membunuh segera memenuhi senyum di wajah Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun berkata, "Sudah tenang saja, murid ini berjanji kepada guru bahwa Xiao Yan akan mengambil nyawa dari orang ini." Sedangkan Sun Er di samping Xiao Yan juga segera membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang lembut. Dirinya berkata, "Yao Wangui ini adalah doseng elit bintang 4 awal, lalu dirinya sangat kuat dan tidak akan mudah untuk menghadapinya." Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata, dirinya tahu batasan Xiao Yan. Meskipun bintang 4 awal doseng memang sedikit merepotkan untuk dirinya sendiri saat ini untuk dihadapi, akan tetapi jika Xiao Yan berhasil mendapatkan Purifying Demonic Lotus Flame dan memperbaikinya, maka itu akan menjadi masalah yang sangat mudah bagi Xiao Yan untuk membunuh Yao Wangui. Tentu saja Sun Er pun tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar Xiao Yan mengatakannya seperti itu. Saat ini Sun Er sadar bahwa Xiao Yan biasanya tenang dan tidak akan mudah melakukan apapun di mana tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhasil. Sementara itu kelompok Yao Wangui yang muncul di langit perlahan-lahan menyapu pandangan mereka ke sekeliling, kemudian mata dari Yao Wangui pun beralih dari ketua kelompok Aula Jiwa dan tiba-tiba berhenti pada kelompok Sun Er, lalu dirinya pun segera berkata, "Apakah klan Gu juga datang?" Lalu matanya kembali bergerak hingga akhirnya bertabrakan dengan Yao Lao yang sedang menatapnya. Saat ini Yao Wangui pun sedikit terkejut sebelum akhirnya tersenyum tipis dan mulai berbicara. Dirinya berkata, "Sungguh tidak disangka orang seperti Yao Chen yang telah ditinggalkan berhasil mencapai kelas doseng, dan hal ini benar-benar mengejutkan Wangui." Sementara itu mata Yao Lao agak gelap dan serius saat dirinya mulai menjawab. Yao Lao berkata, "Ini semua berkat Wangui bahwa Yao Lao bisa melestarikan kehidupannya ini." Di sisi lain alis panjang pria tampak kelompok Yao Lao terangkat setelah mendengar suara dari Yao Wangui. Kemudian matanya menyapu ke arah Yao Lao saat lengkungan kasar terangkat ke bibirnya yang tipis. Lalu dirinya pun segera bertanya, apakah sosok tersebut adalah orang yang ditinggalkan yang bernama Yao Chen, dan tampaknya klan pernah memberinya kesempatan untuk kembali. Akan tetapi dirinya dengan keras kepala menolaknya. Yao Wangui pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya berkata, setelah Yao Chen berkeliaran di dunia luar dan membuat nama untuk dirinya sendiri, maka wajar jika seseorang berpikir bahwa dirinya sangat mampu, dan hal inilah yang menyebabkan Yao Chen akhirnya menjadi sombong dan menolak untuk kembali ke klan. Sementara itu Yao Tian mengangkat bahu setelah dirinya melihat wajah hijau Yao Lao di kejauhan, lalu dirinya segera berkata, jiwanya baru mencapai keadaan surgawi tingkat lanjut setelah berlatih selama bertahun-tahun, dan bakat yang dimilikinya ini hanya biasa-biasa saja, dan karena dirinya melepaskan kesempatan untuk kembali ke klan pada saat itu, maka klan tidak perlu lagi mengingat orang ini di masa depan. Yao Wangui pun tertawa dan langsung mengangguk. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun dengan lembut menepuk bahu Yao Lao sebelum dirinya menoleh untuk melihat Yao Tian. Xiao Yan pun segera berkata, meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun, namun jiwa Yao Tian masih berada di keadaan surgawi tingkat lanjut, dan sepertinya gelar menjadi orang teratas di antara klan Yao benar-benar bukan apa-apa. Yao Tian dan Yao Wangui pun terkejut setelah mendengar orang ini tiba-tiba ikut campur. Tentu saja mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan. Lalu Yao Tian pun menatap ke arah Xiao Yan dan bertanya, siapakah orang ini? Apakah Xiao Yan pikir Xiao Yan memiliki hak untuk mengkritik dirinya? Xiao Yan pun tersenyum lalu menangkupkan kedua tangannya dan mulai menjawab, dirinya adalah Xiao Yan yang merupakan murid dari Yao Chen. Tentu saja lengkungan di wajah Yao Tian pun segera menjadi lebih dalam setelah mendengar hal ini, dan dirinya pun segera menyadari bahwa Xiao Yan ini adalah juara dari Pil Gathering dari Pil Tower, dan yang disebut sebagai Pil Gathering hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna yang bersaing.
namun pertempuran seperti itu hanya bisa digambarkan tidak ada apa-apanya di klan Yao miliknya, sehingga dalam hal posisi di dalam klan Yao bahkan Yao Chen tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Namun karena Xiao Yan tidak bisa mengendalikan mulutnya, maka Xiao Yan harus membayar harga untuk kata-kata yang Xiao Yan ucapkan, sehingga wajah Yao Tian pun segera berubah sedingin es setelah kata-kata terakhirnya terucap dari mulutnya. Lalu dirinya tiba-tiba melangkah maju saat kekuatan spiritual yang luar biasa besar dan perkasa melonjak. Sebuah kekuatan spiritual pun menjadi gelombang besar setinggi 100 meter yang dengan keras menyapu ke arah Xiao Yan dengan cara yang liar. Lalu Yao Tian pun segera berkata, hari ini dirinya akan membantu Yao Chen mengajari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya saat dirinya melirik gelombang spiritual raksasa yang datang menyapu dengan suara gemuruh, lalu senyum di wajahnya diam-diam ditarik pada saat ini. Setelah itu Xiao Yan pun mengangkat tangannya di depan banyak pasang mata, dan dengan lembut mengepalkan ruang kosong di hadapannya. Meskipun tidak ada sedikit pun fluktuasi Doqi muncul saat Xiao Yan melakukannya, namun gelombang spiritual yang agung itu langsung di depan banyak pasang mata yang terpana. Setelah Xiao Yan mengepalkan tangannya, Xiao Yan pun segera berkata, hanya Doseng bintang 1 dan dengan jiwa dalam keadaan surgawi tingkat lanjut saja berani mewakili guru Xiao Yan dalam hal mengajarinya, dan sepertinya Yao Tian ini benar-benar tidak tahu batasannya. Pada saat ini senyum tipis pun muncul di wajah Xiao Yan setelah dirinya dengan mudah menghancurkan gelombang spiritual besar dengan momentum yang mengejutkan. Xiao Yan pun maju selangkah dan segera mengepalkan tinjunya. Setelah itu dirinya melemparkan pukulan ke arah Yao Tian yang wajahnya menunjukkan keterkejutan, lalu tinju spiritual setinggi 1000 meter tiba-tiba terbentuk di langit, dan ada lapisan kristal misterius yang menutupi kepalan tangan tersebut, dan sepintas itu tampak seperti nyata, lalu sebuah tekanan spiritual yang sangat kuat tiba-tiba meletus ke segala arah dengan Xiao Yan di tengah saat dirinya melemparkan pukulannya ke depan, sehingga banyak suara mengejutkan bergema di langit. Setelah tekanan spiritual yang kuat ini dirasakan, maka banyak pasang mata dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat sosok kurus di langit. Tentu mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Yan mampu mencapai keadaan surgawi yang sempurna di usia yang begitu muda. Sehingga ekspresi dari Yao Tian, Yao Wangwi dan Yao Ling pun berubah drastis pada saat ini setelah menyadari bahwa Xiao Yan berada di keadaan surgawi sempurna. Mereka pun bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi, karena keadaan surgawi sempurna adalah tingkat yang bahkan Yao Wangwi belum bisa capai, tapi bagaimana mungkin Xiao Yan telah mencapai level ini di usianya? Sementara itu tinju spiritual pun sangat cepat terbentuk dan sudah sekitar 10 meter berada di hadapan Yao Tian, lalu tekanan spiritual yang menakutkan dengan keras menghantam kepala Yao Tian, dan jika tinju ini mengenainya maka itu akan menyebabkan jiwa Yao Tian menderita luka serius. Tentu saja ekspresi dari Yao Wangwi pun tenggelam setelah melihat bahwa mustahil bagi Yao Tian untuk menghindari serangan Xiao Yan, sehingga dirinya segera meraih Yao Tian dan melemparkannya mundur, dan pada saat yang bersamaan Doqi tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya saat tinjunya menghantam keras pukulan spiritual, lalu Yao Wangwi pun mundur selangkah setelah keduanya bertabrakan dengan tinju spiritual di depannya yang telah diterimanya dengan paksa, dan kekuatan Doseng bintang 4 memang sangat luar biasa. Sementara itu ekspresi Yao Tian berganti-ganti antara hijau dan putih saat dirinya mundur sebelum akhirnya dirinya berteriak kepada tetua Wangwi, sebaiknya membunuh bocah ini saja. Tentu dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa dirinya tidak bisa bertahan bahkan hanya dengan satu serangan di tangan Xiao Yan, apalagi hal ini sudah terjadi di depan umum. Kemudian tatapan aneh yang mengarah kepadanya seperti pisau yang dengan kejam memotong tubuhnya. Lalu kedua matanya berubah menjadi merah cerah saat berteriak dengan marah. Namun baru saja teriakan Yao Tian terdengar, tiba-tiba ruang di depannya pun berfluktuasi, dan kekuatan spiritual yang tidak terlihat dengan cepat segera dikumpulkan dalam sekejap mata. Lalu sosok muncul di depannya dengan cara yang seperti hantu dan penampilan itu secara mengejutkan adalah Xiao Yan lainnya.
Tentu saja mata Yao Tian pun terkejut saat melihat avatar spiritual yang muncul dengan cara yang aneh, sehingga Doqi di dalam tubuhnya secara refleks segera melonjak keluar, dan pada saat ini bahkan Yao Wangui tidak dapat membantunya. Sementara itu avatar spiritual di depan Yao Tian dengan dingin tersenyum dan mengangkatkan tangannya saat Doqi keluar dari tubuhnya. Lalu sebuah tamparan dilemparkan sebelum suara jernih tiba-tiba bergema di depan banyak pasang mata. Xiao Yan pun segera berkata, Yao Tian ini benar-benar makhluk yang tidak berguna. Namun berani sekali Yao Tian sudah bertindak arogan di depan guru Xiao Yan, dan perlakukan tamparan ini sebagai pelajaran kecil dari Xiao Yan. Saat ini tubuh Yao Tian pun menegang saat dirinya berdiri di langit, lalu matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Karena pada saat ini ada sidik jari merah darah yang sangat mencolok di wajahnya, dan jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya, lalu seluruh langit benar-benar menjadi sunyi pada saat ini, dan banyak pasang mata telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi dengan sangat terkejut. Kemudian mata mereka beralih ke arah Xiao Yan di kejauhan yang bibirnya tersenyum, lalu rasa dingin pun seketika melonjak dari dalam hati mereka. Dan keheningan pun terus berlanjut sejenak sebelum akhirnya Yao Tian pulih dari keterkejutannya, kemudian matanya dengan cepat berubah menjadi merah cerah ketika dirinya berteriak. Xiao Yan benar-benar berani menyerangnya, lalu dirinya memelototi avatar spiritual di depannya dengan mata gila dan buas. Setelah itu api coklat seperti bumi tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Dan dengan segera setelah itu api pun membentuk objek seperti kura-kura besar di tengah raungan yang mengguncang bumi. Pada saat ini ada penyu raksasa yang dipenuhi dengan duri api yang tajam, lalu mulutnya yang ganas juga ditutupi dengan gigi tajam seperti pisau. Sedangkan wajah avatar spiritual Xiao Yan mengungkapkan ekspresi terkejut saat dirinya melihat bentuk kura-kura api besar di atas kepala Yao Tian. Lalu Xiao Yan pun segera menyadari bahwa ini adalah api bumi spiritual penyu peringkat ke-13 dari peringkat api surgawi, dan tidak terduga bahwa api surgawi seperti itu sebenarnya ada di tangan Yao Tian. Sementara itu wajah Yao Tian menjadi lebih ganas setelah roh api terbentuk, dan teriakan marah segera terdengar sebelum akhirnya roh api tersebut menggerakkan anggota tubuhnya. Lalu ekor raksasa itu yang tertutupi dengan duri api tanpa basa-basi mengayun ke arah kepala Xiao Yan. Sementara itu avatar spiritual Xiao Yan dengan dingin tertawa saat dirinya melihat serangan ini. Kemudian tubuhnya seketika bergoyang dan naga api setinggi 10.000 meter terbentuk di langit. Lalu ekor naga diayunkan secara acak dan mengenai roh api, sehingga menyebabkan nyala api di tubuh kura-kura meredup. Lalu kura-kura itu pun segera mengeluarkan teriakan dan terbang kembali sebelum menabrak tubuh Yao Tian. Pada saat ini wajah Yao Tian pun memucat setelah roh api dikalahkan, bahkan dirinya juga segera memuntahkan seteguk darah segar. Tentu saja api bumi spiritual penyu hanya berada di peringkat ke-13, sedangkan di sisi lain api surgawi Xiao Yan bisa melawan api surgawi yang berada di peringkat 6 teratas setelah menggabungkan 5 jenis api surgawi. Selain itu kekuatan spiritual Xiao Yan jauh melampaui kekuatan spiritual Yao Tian. Oleh karena itu ini adalah permasalahan yang sangat mudah untuk mengalahkan pihak lain.